kitab yang kita bahas pada subuh hari ini, kita mengambil keberkahan dari kitab yang namanya Fathul Mu'in. Apa namanya? Fathul Mu'in Bisarhi Qurwatil Ain. Ini dikarang oleh ulama dari India. Nama beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di Malabar itu India. Zainuddin Al-Malibari. Beliau ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Guru beliau siapa? Bukan ulama kaleng-kaleng, ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini beliau ulama besar, mengarang kitab Tuhfatul Muhtad, hadis sarah dari Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Syekh Zakaria Al-Ansari berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang kitab, siapa pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pengarang kitab Fathul Bari. Hadis Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ke atasnya lagi nanti sampai kepada Imam Nawawi, sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Imam Syafi'i, dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bermazhab ini sebenarnya sanad kita itu sampai kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adab kita kalau membaca kitab terus ini mendoakan pengarang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin aw amudin min kulli syahisin. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sholat di masjid atau dimanapun, yang pertama hukum sutrah itu sunnah, jadi meletakkan benda di hadapan kita. Tapi tingkatan yang pertama sunnatnya adalah disunnatkan bagi orang yang sholat, yang pertama menghadap ke tembok atau ke tiang dari benda-benda yang kokoh. Jadi kalau kita masuk masjid, maka yang utama itu sholat di saf yang pertama ini, yang dekat dengan dinding ini, kiri dan kanan. Itu yang pertama. Tertib sutrah yang pertama, dinding. Ibu-ibu juga punya dinding sutrah yang di depan dan tiang. Nah, maka ini tingkatan yang pertama kalau kita mengamalkan sunnah sutrah. Jadi ini yang pertama, dinding atau tembok dan tiang. Kalau sudah penuh baru kita sholat di belakang orang yang sholat, yang kita hukum dia sebagai sutrah. Selanjutnya, tulur tifaihi sulusa zira'in fa'aksara. Kalau dibuat sutrah di masjid kita, maka bagaimana ukuran tingginya? Tingginya 2/3 hasta. Ini 1 hasta. Jadi mulai siku sampai ke ujung jari ini 1 hasta. Maka diambil 2/3-nya, maka setinggi inilah. Nah, paslah kayu yang dibuat tadi, mana kayunya? Jadi pas oleh itu, tidak terlalu tinggi. Jadi 2/3 hasta. Jadi tidak terlalu tinggi. Jadi 1 hasta, ingat ini 1 hasta, 1 zira' dari siku sampai ke ujung jari. Maka 2/3-nya ini dibagi sepertiga, ambil 2/3. Maka setinggi itulah sutrah. Selanjutnya para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma bainahu wa baina akibil musalli salasatu azru'in fa aqal. Jarak antara sutrah dengan tumit orang yang salat yaitu 3 hasta. Nah, 3 zira' lebih dan kurang. Jadi kalau kita salat jangan sampai kayu yang kita letakkan atau tembok kita yang jarak kita dengan dinding tersebut lebih jauh. 3 hasta, 3 kali ini tidak boleh. Kita sholat di sini, tapi sutrahnya di depan sini tidak boleh. Maka sutrah itu didekatkan di dekat tempat sujud kita. Maka itu hukumnya tidak boleh. Jarak antara tumit orang yang sholat dengan sutrah itu lebih dari 3 hasta. Begitu juga jarak antara imam dengan tumit makmum.
maka tidak boleh imam terlalu maju. Jadi nanti diukur. Jadi jarak antara tumit saf yang pertama ini dengan imam 3 ini yang normal, 3 kali hasta laki-laki dewasa. Maka kalau kita sentimeterkan 150 cm lebih dan kurangnya, maka itulah jarak antara tumit makmum saf yang pertama dengan tumit imam. Jadi nggak boleh. Kemarin Habib Umar, kita ketahui Habib Umar yang dari Yaman, yang banyak kemarin disambut oleh orang di Indonesia ini. Beliau ada video tapi kurang viral juga. Solat di Masjid Istiqlal, disuruh menjadi imam, dilihatnya sajadahnya jauh ke depan, maka Habib Umar langsung menariknya ke belakang. Karena memang begitu hukumnya dalam mazhab Syafi'i, jarak antara tumit imam tidak boleh jauh dari orang yang berada di saf yang pertama ini. Mungkin hikmahnya adalah supaya kalau imamnya batal wudu, makmum tidak banyak melakukan gerakan. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh dan pendek. Mungkin yang kedua, karena zaman dahulu belum ada mikrofon, maka suara dari imam tersebut sampai kepada jemaah yang di belakang dan bisa didengar juga oleh jemaah ibu-ibu. Mungkin itu juga dari hikmah kenapa jarak antara makmum imam tidak jauh dari makmum. Begitu juga jarak makmum dengan makmum. Di jarak saf yang pertama dengan saf yang kedua dan selanjutnya sampai ke belakang tidak boleh melebihi 3 hasta. Jadi jangan sampai di sini saf yang kedua, saf yang ketiganya jauh di belakang. Itu sudah dinamakan memutuskan saf. Di jarak antara makmum dengan makmum juga tidak lebih dari 3 hasta. Kecuali ada 2 tiang. Ini ikhtilaf nih. Ini ikhtilaf. Memang ada pendapat di hadis juga sahabat tidak mau sholat di antara dua tiang. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, ada juga ulama yang membolehkannya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sholat di beberapa masjid, ada masjid itu memang tidak mau pengurusnya sholat di antara 2 tiang, maka dia mundurkan ke belakang. Dan ini pengecualian, maka ini tidak termasuk memutuskan saf walaupun agak ke belakang karena ada 2 tiang. Di sholat di antara 2 tiang ini membolehkan ada, yang melarang pun ada. Tapi kalau masjid kita sempit dan jamaahnya banyak, maka tidak ada masalah sholat di antara 2 tiang ini dan safnya masih dihukum bersambung. Maka begitu hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Begitu jarak antara makmum dengan makmum, jarak imam dengan makmum, jarak sutrah dengan tempat sujud kita, kaki kita tidak boleh lebih dari 3 hasta. Selanjutnya, summa in ajaza anhu falinahwi asa ma'ruzatin kamata'in. Kalau tidak bisa mendekat ke tiang, ke tembok, ke dinding, maka sutrah tingkatan yang kedua adalah meninggikan, meletakkan kayu atau tongkat di hadapan kita. Inilah contohnya. Jadi kita buat kayu atau tongkat, kita tancapkan, kita letakkan di hadapan kita. Itu tertib sutrah yang kedua. Jadi yang pertama tetap mengutamakan dinding ini dan tiang. Ini mazhab Syafi'i ini. Jadi ada juga kemiripan dengan amalan-amalan saudara kita yang lain. Jadi begitu. Kamata'in seperti benda-benda yang lain. Ibu-ibu salat dengan meletakkan tas, maka tas itu juga bisa dihukum sebagai sutra. Nah itu sama juga dengan benda yang lain seperti kayu ini. Jadi meletakkan tas, maka tas itu dihukum sebagai sutra. Sutrah yang ketiga, fa'il lam yajidhu nudiba bastu musalla kasajadatin. Kalau tidak bisa, tidak ada kayu untuk dijadikan sutrah, maka pilihan yang ketiga adalah orang yang salat menghamparkan tempat salat seperti sajadah. Berarti salat dengan menggunakan sajadah
ini sudah dianggap mengamalkan sunnah Nabi pakai sutrah. Jadi kita sholat sajadah ini, mana ujung sutrahnya, ujung sajadah ini. Maka kalau orang sholat, kawan sholat di belakang, tidak boleh kita lewat di tempat sujudnya. Tapi kalau lewat di hadapan ini boleh. Nah, boleh, karena yang menjadi batasannya ujung sajadahnya. Tapi kalau masih bisa menghindari, lebih baik menghindari. Tapi kalau tidak ada jalan, lewat di hadapan ini orang sholat di saf yang kedua, itu tidak berdosa. Karena yang menjadi sutrah adalah ujung dari sajadahnya dalam mazhab Syafi'i. Selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan yang ketiga. Ingat, dinding kayu sajadah. Tingkatan yang keempat, yang terakhir, summa in ajaza anhu hatta amamahu hattan fi salasati azru'in ardan aw tulan. Kalau tidak ada itu semua, maka seorang yang sholat membuat sebuah garisan, dibuat garis, ditulis, jadi itulah yang menjadi sutrah di hadapannya dengan lebarnya 3 hasta dan tingginya 3 hasta. Ini konteksnya, kondisinya sholat di luar masjid. Orang yang sholat di padang pasir, di tanah lapang, maka kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang, maka dibuat tali plastik, tali rapia itu dibentangkan, maka tali itulah yang dianggap sebagai sutrah kita, mengganti dari menggaris tersebut, dan itu sudah mengamal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan yang terakhir. Apa dalilnya? Kita juga perlu dalil, nanti ditanya orang hukum memakai sutrah ini. Li khabarin Abi Daud, hadis yang diriwayatkan dari Abi Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abi Daud. Rasulullah bersabda, "Iza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi shay'an, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyahutta khattan." Kata Rasulullah, apabila kalian salat, maka letakkanlah di hadapan wajah kalian sesuatu. Sesuatu itu adalah sutra. Kalau tidak menemukan, maka kata Rasulullah, tegakkanlah sebuah tongkat. Itu yang kedua tadi, tegakkan atau apa? Tegakkan sebuah tongkat. Kalau kalian tidak menemukan tongkat atau tidak bersama kalian tongkat atau kayu, maka tulislah sebuah tulisan. Maka ini sudah langsung mansus, nasnya, tekstualnya langsung disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa la yaduruhu ma marra amamuhu. Sutrah itu hukumnya sunat, betul. Tapi ingat, sutrah itu juga punya syarat. Jangan sampai memudaratkan, membahayakan orang yang lewat di hadapannya. Bukan orang yang lewat di tempat sujud, tapi orang yang lewat di masjid ini. Jadi sutra tidak boleh terlalu tinggi. Nanti terlalu tinggi, nanti orang pun susah berlalu lalang di masjid ini. Sutra dengan pedang juga tidak boleh, nanti melukai. Sutra dengan kayu yang ada pakunya juga tidak boleh, meskipun hukumnya sunat. Tapi kalau sudah pakai paku, maka takut juga memudaratkan, membahayakan orang lain. Wa kisa bil khatti al musalla. Di hadis tadi tidak ada sajadah. Jadi bagaimana ulama kita bisa menyimpulkan hukum sajadah dihukum sebagai sutra? Inilah bukti ulama kita itu pintar-pintar. Jadi tidak harus yang tidak ada dalam hadis langsung dihukum haram. Tidak ada dalam hadis langsung dihukum bid'ah. Ini contohnya. Kata ulama kita dalam mazhab Syafi'i, kenapa sajadah bisa dihukum sutra? Karena dikiaskan. Kias itu menyamakan. Kalau garisan saja dibolehkan Rasulullah, apalagi sajadah. Karena sajadah ini lebih permanen. Kalau garis kan bisa dihapus orang, bisa diambil orang. Tapi kalau sajadah itu tidak bisa. Maka ulama kita menyamakan hukum sajadah tersebut dengan hadis yang berbunyi tadi membuat garisan. Maka itu tanda pintarnya ulama-ulama kita
dalam memahami hadis tersebut dengan dalil qiyas tadi. Dan memakai sajadah ini lebih afdal daripada membuat garisan tersebut, kata ulama-ulama kita. Wa tartibul mazkuru huwal mu'tamad. Tertib yang disebutkan itu tetap yang dipegang. Jadi tertibnya mana tadi? Yang pertama dinding tiang, yang kedua kayu yang ditegakkan, yang ketiga pakai sajadah, yang keempat baru dengan tulisan, dengan khat, dengan tulisan atau goresan. Kenapa? Kalau orang beralih kepada sutroh yang di bawahnya, maka dianggap tidak pakai sutroh. Maksudnya apa? Bapak-bapak masuk ke Masjid Ansarullah ini, sebenarnya yang di depan ini kosong, kosong di depan ini, tapi bapak-bapak tetap sholat di saf yang ketiga atau yang di tengah-tengah sana, maka itu hukumnya sama saja tidak memakai sutroh. Meskipun sajadah dianggap sebagai sutroh, tapi dia berpindah dari sutroh yang paling tinggi kepada sutroh yang rendah, maka dianggap tidak pakai sutroh. Maka tertib susunan tadi tetap yang diutamakan. Kalau masih bisa mendekat ke tiang, ke tembok ini, maka ini yang lebih utama. Kecuali sudah penuh, maka tertib itu harus dijaga. Jangan sampai kosong di depan ini tapi kita sholat di tengah-tengah, maka itu sama saja sholat tidak memakai sutroh. Berbeda dengan perkataan ulama Ibnu Mukri. Itu biasa saja perbedaan. Beliau tetap menganggap itu tetap memakai sutroh, tapi jumhur ulama menganggap tidak memakai sutroh kalau kita masih bisa mengambil sutroh pada tingkatan yang lebih tinggi. Wa yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhihi bal an yaminihi aw yasarihi. Disunnahkan tidak meletakkan sutroh pas di jidat kita. Jadi jangan sampai pas-pas pula dekat sekali, tapi agak digeser ke kanan atau ke kiri. Jadi begitu hukumnya, tapi hukumnya sunnah. Jadi tidak pas di tengah-tengah, boleh ke kanan sutroh itu dan boleh juga ke kiri sedikit. Mungkin hikmahnya supaya tidak kena kepala kita, itu saja mungkin hikmahnya. Jadi dihukum sunnah menggeser ke kiri dan ke kanan. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba. Setiap saf ini menjadi sutrah bagi orang yang di belakang. Jadi sutrah saf yang kedua, saf yang pertama. Sutrah saf yang ketiga, saf yang kedua. Maka setiap saf ini sampai ke belakang adalah sutrah bagi orang yang di belakangnya. Berkata Imam Al-Baghawi, qala Al-Baghawi, sutratul imam sutratun man khalfahu. Sutrah imam menjadi sutrah orang yang di belakang imam semuanya. Maka imam itu sebenarnya bagusnya di beberapa masjid saya lihat ada beranda, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi imam ini juga punya sutrah, kita belum punya kan? Maka dianjurkan beli beranda yang tidak terlalu tinggi, setinggi lutut saja. Itu yang menjadi sutrah imam, atau kayu yang diletakkan di hadapan imam. Maka sutrah imam itulah yang menjadi sutrah orang jamaah semuanya. Artinya apa? Kalau ada orang yang batal wudhu di saf yang pertama, maka dia tidak berdosa lewat di hadapan orang sholat ini. Kenapa? Karena sutrah imam lah yang menjadi sutrah orang yang di belakang imam. Maka itu perlunya ada itu, meletakkan kayu atau beranda di depan imam. Begitu juga kalau kita sholat di ruangan sempit, persegi, imam di depan, saf penuh ke belakang, kita batal wudhu, maka itu juga dibolehkan kita lewat di hadapan orang sholat, tapi dengan adab juga. Kalau kita sholat di sini, toiletnya di sana, maka jangan lewat melintang, langsung ke belakang. Jadi itu juga adabnya. Jangan langsung karena tidak berdosa kita lewat melintang melebar seperti ini juga salah. Lebih baik kita langsung ke belakang dan tidak mengganggu banyak orang. Maka itu hukumnya. Jadi sutrah imam menjadi sutrah bagi orang yang di belakang imam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
walau ta'aradat as-sutratu wal qurbu minal imam aw as-saffil awal famal ladzi yuqaddamu qala sayhuna kullu muhtamalin. Jadi kalau ada 3 kondisi. Yang pertama, salat memakai sutrah, itu yang pertama. Yang kedua, salat di saf yang pertama. Yang ketiga, salat dekat dengan imam. Ini ada 3 kondisi ya. Pakai sutrah, saf yang pertama, dekat dengan imam. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, guru beliau, semuanya bagus, semuanya sesuai dengan kondisi. Tapi ingat, kalau kita sholat di Masjid Nabawi nanti di kota Madinah, kalau 3 ini bertabrakan, mana yang kita pilih? Sholat pakai sutrah, sholat dekat imam di Masjid Nabawi, atau sholat di saf yang pertama? Maka kata ulama-ulama dalam kitab ini, dalam mazhab yang Syafi'i, wa zahiru qawlihim yuqaddamu as-safful awal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija masjidihi al-muhtasi bil mudha'afa taqdimu nahwi saffil awal intaha. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, yang utama itu bukan dekat dengan imam. Sholat di Masjid Nabawi bukan sholat dengan memakai sutrah, tapi yang utama sholat di Masjid Nabawi sholat di saf yang pertama. Meskipun saf kita itu agak jauh dan di luar masjid, tapi masih dihukum saf yang pertama dan pahalanya sama dengan orang yang di belakang imam. Nah, maka itu hukum yang khusus di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu kalau ada 3 kondisi ini, pakai sutrah dekat dengan imam atau saf yang pertama, ulama mazhab Syafi'i mengutamakan sholat di saf yang pertama. Jadi kalau sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang kedua, di Masjid Nabawi itu kalau imamnya selesai sholat, biasanya disunnahkan menghadap ke kanan dan berzikir. Tapi dalam Masjid Nabawi tidak boleh. Kenapa? Kalau imam menghadap ke kanan dalam berzikir itu tidak beradab. Kenapa? Karena membelakangi kuburan Rasulullah. Maka imam dalam Masjid Nabawi tetap lurus saja menghadap ke kiblat dan tidak belok ke kanan, karena kalau belok ke kanan tadi membelakangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kekhususan yang berbeda kalau sholat di Masjid Nabawi ini memiliki hukum-hukum yang khusus. Selanjutnya, wa iza shalla ila sayhim minha fa yusannu lahu wa li ghairihi wa da'umarin bainahu wa baina sutratil mustawfiyati lis-surut. Pertama, kalau ada kawan yang sholat, bagaimana sunnahnya? Maka sunnahnya ada 2. Ingin mendapatkan pahala 2. Orang yang tidak sholat mengingatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak sholat. Kawan sholat di samping atau di belakang kita. Maka kalau ingin mengamalkan sunnah dapat pahala, ingatkan orang lain. Coba diingatkan, jangan lewat di sini. Tidak boleh lewat di sini karena ini sedang sholat. Anak-anak juga begitu, kita ingatkan, jangan lewat di sini, ini sedang sholat. Mengajarkan mereka bahwa tidak boleh lewat di hadapan orang sholat. Maka yang tidak sholat mendapatkan pahala. Begitu juga sunnah yang kedua, orang yang sholat membentangkan tangannya. Ini begitu hukumnya, kita bentangkan tangan. Dalam kitab I'anatul Talibin, kalau orang itu memaksa, boleh kita dorong, bahkan boleh ditinju, bahkan boleh dibunuh juga. Begitu kerasnya, boleh ditinju, boleh dipukul kalau dia memaksakan juga. Sudah dibentangkan tangan, dia sedang memaksa. Dalam kitab I'anatul Talibin itu yang lewat setan katanya. Di dalam kitab itu, bukan saya garang-garang, saya menemukan juga. Jadi kalau ada orang sudah dibentangkan tangan masih memaksa juga, itu yang lewat setan. Dan menurut Abu Bakar Saka Dimyati mensarah juga kitab Fathul Mu'in ini. Maka jangan sampai kita melakukan dosa ini. Karena dalam hadis Rasulullah, siapa lebih baik orang yang
lewat di hadapan orang salat itu menunggu selama 40. Jadi Rasulullah suruh menunggu 40 saja kata Rasulullah. Rasulullah tidak sebutkan 40 tahunkah, 40 bulankah, 40 harikah, tidak disebut, hanya 40 saja. Ini menandakan bahwa angka 40 ini adalah termasuk dosa besar atau termasuk dosa yang harus kita hindari. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Lebih baik kita menunggu selama 40. Apakah 40 menit, 40 detik, 40 jam? Maka ini menunjukkan besarnya dosa tersebut. Maka kalau kita selesai sholat buru-buru, ada orang yang sholat di saf yang kedua, ketiga belum selesai sholat, bersabarlah terlebih dahulu. Jangan sampai melakukan dosa ini. Kenapa? Waqad ta'adda bimururihi liqaunihi mukallafan. Sungguh dia telah melampaui batas. Jadi orang yang lewat di hadapan orang salat itu melampaui batas. Jadi dosanya sudah menzolimi orang. Kenapa? Karena mengganggu kehusukan orang salat. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam beribadah. Nah, dalam wujud saling tolong menolong dalam beribadah tersebut, jangan lewat di hadapan orang yang sholat. Maka begitu hukumnya. Selanjutnya, wa yahrumul mururu bainahum sutrah ma lam yuqassir atau ma lam yaqsir bi wuqufin fi tariqin aw fi saffin ma'a furjatin fi saffin akhar. Jadi hukum salat di hadapan orang salat hukumnya berdosa. Berdosa, memang betul. Tapi kalau orang yang sholat itu yang teledor, yang ceroboh, kita tidak berdosa. Jadi agama ini tidak kaku. Agama ini elastis, kata kalau kita paham. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu menemukan orang sholat di pintu keluar ini, dia sholat di pintu keluar, orang lewat di sana, tidak ada jalan lain, dia tetap sholat di sana, maka kita yang lewat di hadapannya tidak berdosa. Yang menjadi kesalahan dia yang ceroboh, kenapa sholat di tempat orang berlalu lalang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat di tengah-tengah, padahal yang di depan ini masih kosong. Maka kalau ada orang yang lewat di hadapan orang sholat, yang mengambil posisi di tengah-tengah dan dia masih bisa ke depan, orang yang lewat itu pun tidak berdosa. Dia yang ceroboh. Kenapa masih kosong di depan atau ambil kayu, dia tidak lakukan. Maka begitu pula. Jadi tidak terlalu kaku dalam beragama ini. Begitu juga terakhir, falidahilin kharqus sufufi wa in kasrata hatta yasuddaha. Begitu juga bagi orang yang baru masuk, boleh membelah saf meskipun safnya penuh banyak sampai ditutup. Jadi ceritanya begini. Masjid ini penuh ke belakang laki-laki sampai ke saf ke-6 sana, penuh ke belakang. Ketika rakaat yang kedua, yang di belakang imam ini ada yang berhadas batal wudu, dia pergi ke toilet. Yang di belakang saf yang kedua tidak paham pula. Padahal yang lebih utama itu yang mengisi di belakang maju ke depan. Dia tidak paham. Yang di sampingnya juga kiri dan kanan tidak paham. Maka kosonglah satu saf, satu orang di depan ini. Tiba-tiba saya masuk, saya terlambat masuk. Saya baru selesai berwudu masuk, saya lihat saf kosong di depan. Maka saya membela saf. Ini lewat di hadapan orang salat. Saya isi saf yang pertama ini, maka itu juga tidak berdosa. Meskipun dia lewat di hadapan orang salat. Yang menjadi kecerobohan orang yang berada di saf yang kedua atau yang di sampingnya lagi, kenapa tidak bergeser supaya yang di belakang maju. Maka begitu hukumnya. Jadi kalau kita sholat, maka perhatikan hukum-hukum sholatnya. Kalau kosong tempat itu maju saja, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak jalan biasa. Dilangkahkan kaki kanan, kaki kiri itu satu gerakan. Kaki berhenti sejenak, kaki kanan dan kaki kiri, maka itu sudah sampai di saf yang di depannya dan tidak melakukan gerakan yang banyak. Mungkin dalam mazhab lain dibolehkan jalan seperti biasa. Jadi begitu. Jadi diisi saf yang kosong oleh orang yang di belakangnya. Oleh karena itu
makruh hukumnya memejamkan mata ketika sholat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pejamkan mata, ibu-ibu tidak tahu atau bapak tidak tahu orang yang kosong di depan kita, maka tetap mata dibuka, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat badan kita menghadap Baitullah, kiblat hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pejamkan mata. Jangan banyak alasan. Ustaz, saya memejamkan mata lebih khusyuk. Tidak juga. Jadi tetap dibuka mata. Yang kedua, kalau pejamkan mata nanti lewat kalajengking hewan-hewan yang berbisa, digigitnya nanti menangis. Kenapa pejamkan mata? Padahal masih bisa buka mata. Kalau kita buka mata boleh kita menengok kalau ada yang berbahaya dan boleh kita menghindarinya. Maka itulah tujuan dibuka mata dan melihat ke tempat sujud. Maka itu sangat dianjurkan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hukum salat memakai sutrah ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan kepada para jemaah dimuliakan Allah, silakan Pak.